Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laksmi Cahya Karunia, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, angkatan 31, kelompok 4, NDH 38. Pada kesempatan ini, saya diberikan tugas untuk membuat analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi apoteker. Selamat menyaksikan. Tahapan analisis isu ada 5. Yang pertama dengan pra-analisis, identifikasi isu. Yang kedua, validasi isu dengan metode APKL. Yang ketiga, penapisan isu dengan metode USG. Yang keempat, analisis isu dengan metode Fishbone dan SWOT. Yang kelima, dapatkan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, kita mulai dengan identifikasi isu atau masalah yang saya dapatkan. Yang pertama, kurang optimalnya pelayanan farmasi klinik di puskesmas. Yang kedua, kurangnya SDM farmasi. 3. Perencanaan obat dan pengadaan sediaan farmasi yang kurang optimal. Keempat, kekosongan obat sering terjadi. Dan kelima, terdapat obat yang mendekati expired date. Kita mulai dengan metode APKL. APKL itu ialah A-nya aktual, isu sedang hangat dibicarakan dan diperkirakan akan segera terjadi. B-nya problem, isu memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya segera. K. Halayak, isu menyangkut hajat hidup orang banyak. L-nya layak, isu tersebut masuk akal. Berikut analisis metode APKL dapat dilihat pada tabel dengan keterangan skala 5 sangat tinggi, 4 tinggi, 3 sedang, 2 rendah, 1 sangat rendah. Di mana yang menjadi prioritas pertama adalah perencanaan obat dan pengadaan sediaan farmasi. Yang kedua, terdapat obat yang mendekati expired date. Yang ketiga, kekosongan obat sering terjadi. Yang keempat, kurang optimalnya pelayanan farmasi klinik di puskesmas. Yang kelima, kurangnya pemahaman dan kepatuhan pasien dalam penggunaan obat. Metode selanjutnya adalah metode USG, yaitu metode untuk menetapkan urutan prioritas masalah dengan teknik scoring. U-nya urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S-nya seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. G-nya growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Bobotnya dapat dilihat pada tabel. Berikut tabel dengan analisis metode USG. Kita dapatkan ranking pertama itu juga perencanaan obat dan pengadaan sediaan farmasi yang kurang optimal. Yang kedua, kekosongan obat sering terjadi. Yang ketiga, terdapat obat yang mendekati expired date. Yang keempat, kurang optimalnya pelayanan farmasi klinik di puskesmas. Yang kelima, kurangnya pemahaman dan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Fishbone diagram juga merupakan teknik memahami persoalan dengan memetakan isu. Fishbone ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga masalah dapat dipecahkan. Di sini ada 4 sebab, yaitu yang pertama metode, di mana perencanaan dan pengadaan yang tidak sesuai dengan pola penyakit dan konsumsi. Kedua manusia, kurangnya komunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya di puskesmas. Reevaluasi terkait perencanaan dan pengelolaan sediaan farmasi. Yang ketiga material, itu karena pendataan yang kurang tepat. Daftar LP/LPO yang kurang lengkap. Yang keempat peralatan, Fornas belum digunakan optimal, dan aplikasi sistem pelaporan. Sehingga perencanaan obat dan pengadaan sediaan farmasi yang kurang optimal. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Ditambah dengan strength, tersedianya SOP yang diatur dalam perundang-undangan, petugas farmasi yang berkompeten, menerapkan penyimpanan obat sesuai standar. Weakness-nya, kurangnya komunikasi dengan tenaga medis lain, obat yang didistribusikan dari IFK terkadang memiliki expired date yang dekat, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Opportunities, adanya usaha peningkatan SDM,
membangun kerjasama dengan nakes lain di puskesmas, adanya kebijakan baru dari IFK. Trades, terjadinya kekosongan stok di gudang IFK, obat yang diberikan IFK tidak sesuai dengan permintaan, obat yang diberikan IFK mendekati ED. Dari metode analisis isu yang sudah dilakukan, maka didapatkan alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, yaitu menerapkan penyimpanan obat sesuai standar, tahapan setiap alternatifnya, mendata expired date obat yang pendek dan dekat, pengadaan yang disesuaikan dengan permintaan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dengan dokter, pengampu program, dan bidan desa. Tahapan setiap alternatifnya dengan memberi data ketersediaan dan menyarankan untuk menggunakan obat yang mendekati ED. Hasil yang diharapkan, tidak ada penumpukan sediaan farmasi di gudang puskesmas yang rentan masa habis pakainya. Para pihak yang terkait di sini adalah kepala puskesmas, tenaga farmasi, dokter, perawat, dan bidan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.